Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan pada makhluk hidup. Sebelumnya kita absen dulu ya. Sasori, Deidara, Kakuju, Nagato, Conan, Pain. Oh ya, udah masuk semua. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang perkembangan pada makhluk hidup. Kemarin itu kita sudah ngebahas tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu perkembangan pada manusia. Ada yang tahu enggak sih itu? Bagaimana sih perkembangan manusia itu? Ya, Sasori, gimana? Ya, bisa dibenarkan sedikit. Jadi, perkembangan manusia itu adalah tahapan atau pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi sampai dewasa. Jadi kayak oh, kan kalian kan pasti dilahirkan kan sama ibu kalian. Nah, jadi perkembangan pada makhluk hidup itu dari bayi sampai dewasa itu namanya perkembangan pada makhluk hidup. Tapi ini kita ngebahasnya dalam aspek manusia. Kayak misalnya kan bayi belum bisa makan makanan yang keras karena kan giginya masih ini masih masih tidak ada, masih sedikit. Terus ada lagi nih kalau pertumbuhan itu kan tidak cuma dari bayi sampai ke anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa. Terus kalau misalkan ciri-cirinya itu seperti apa sih? Apa sih yang menyebabkan si manusia itu berkembang? Nah, jadi pada saat si anak itu berkembang, dia akan memiliki perubahan. Contohnya kayak dia dari baik ke anak-anak, pas ke anak-anak ke remaja, itu dia mengalami yang namanya pubertas. Tahapan pubertas ini merupakan salah satu tahapan yang selalu dilalui oleh setiap manusia. Kayak tadi kan Bapak udah jelasin dari anak-anak ke remaja. Yang baik kan dari awalnya dia belum punya gigi. Terus pas ke anak-anak udah umur berapa tahun punya gigi, itu namanya pertumbuhan. Nah, terus tahapan pubertas ini berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk berkembang biak, kayak perubahan fisik pada tumbuh kembang manusia yang berkembang biaknya kayak secara kawin. Terus masa pubertas anak-anak, anak laki-laki sama anak perempuan itu berbeda-beda. Nih, kalau anak perempuan itu pertama tumbuhnya rambut halus di ketiak, terus tumbuh rambut halus di ketiak dan di alat kelamin. Suara menjadi melengking, payudara membesar, pinggul membesar. Kalau cowok itu pertama tumbuhnya rambut di ketiak dan alat kelamin sama ya kayak cewek tadi kalau yang tumbuh rambut. Terus yang kedua suara menjadi besar. Kalau cewek perempuan itu dia suaranya dia suaranya jadi melengking. Kalau cowok suaranya membesar jadi ada bassnya. Kalau dulu kan masih kayak masih segitu gitu. Kalau udah masa pubertas dia akan mengeluarkan suara yang ngebas, ada oh-nya. Yang ketiga tumbuh jakun, tuh kayak kayak gini, tumbuh jakun. Yang keempat tumbuh kumis, cambang dan janggut. Kalau misalkan masih SMP itu kayaknya ndak terlalu sampai ke janggut dah. Dia itu biasanya kumis doang, biasanya tipis-tipis gini. Tapi zaman sekarang itu kebanyakan kita lihat itu biasanya remaja itu udah berkumisnya tebel, jenggotnya ya kayak gitulah. Terus
kematangan perkembangan alat kelamin pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Menstruasi itu keluarnya sel telur dari induk telur yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Jadi menstruasi itu sel telur dari indung telur. Sel telur itu ovum ya, dari ovarium yang tidak dibuahi. Jadi dia itu ada lapisan dindingnya. Jadi lapisan dindingnya itu banyak pembuluh darahnya. Jadi kan kalau misalkan tidak dibuahi, lapisannya itu pecah. Jadinya menstruasi. Jadi kan keluar darah. Lapisan dindingnya itu darah mennya yang keluar. Jadi kalau misalkan pada saat mens itu perempuan mengalami pembuahan, itu bakalan menjadi proses pembuahan hamil kayak gitu. Kalau pubertas pada anak laki-laki ini ditandai dengan dihasilkannya sel sperma oleh alat kelamin laki-laki yang disebut testis. Jutaan sperma dihasilkan setiap hari oleh seorang laki-laki. Jadi saat besok misalkan mimpi basah, itu besoknya lagi bisa dihasilkan lagi. Jadi ya keluarnya itu dengan dikenalnya itu istilahnya mimpi basah. Jadi kalau misalkan itu tidak usah. Ya, sekarang Bapak akan membagikan soal tugas yang dikerjakan secara kelompok. Tapi ini diskusi ya. Tadi kan Bapak udah menjelaskan tuh ininya, materi yang tadi sebentaran. Terus kalian diskusikan bersama ya. Ini Bapak udah kasih soal, diskusiin bareng, terus perwakilan maju satu-satu ya. Sudah siap ininya, diskusinya? Baik, bisa silakan untuk dipaparkan. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan untuk menjelaskan ke teman-temannya. Ya, jadi gitu ya. Tadi kan yang dijelaskan kelompok 1 ini adalah tadi ada soal sebutkan ciri-ciri pertumbuhan pada laki-laki dan pertumbuhan pada perempuan. Jadi di situ yang anak perempuan tadi itu yang di poin ke-1 tadi apa? Punya rambut halus di ketiak ya, itu udah benar. Suara jadi melengkung. Yang ketiga itu payudara membesar, bukannya rambutnya menjadi panjang, bukan ya. Terus di situ tadi ada tumbuhnya rambut halus di ketiak di anak laki-laki tidak disebutkan. Yang tumbuhnya rambut halus di ketiak dan di alat kelamin itu tidak dijelaskan oleh kelompok 1. Jadi yang poin pertama itu yang perempuan sama laki-laki itu sama ya, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan di alat kelamin kayak gitu. Baiklah, kok jika sudah selesai, semua kelompok sudah maju, kita akan ngebahas satu-satu soalnya ya. Tadi soal pertama itu ada gambar seperti ini. Ini tadi jawabannya apa? Ya, saluran sperma. Ini testis. Ini ya, betul. Terus kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Sebutkan ciri pertumbuhan pada laki-laki
pada masa pubertas. Siapa yang mau jawab? Iya, Daidara. Ya, ya betul. Terima kasih ya. Sekarang Bapak akan menyimpulkan jadi perkembangan perkembangan makhluk hidup itu contohnya kayak manusia itu diawali dari adanya dari bayi. Kalau misalkan dari bayi itu kan belum tumbuhnya gigi, anak-anak udah tumbuh gigi. Terus masa pubertas, di masa pubertas itu adanya perubahan ya kayak menstruasi. Terus kalau cowok tumbuhnya jakun gitu-gitu ya. Terus kalau menstruasi itu seperti apa? Pecahnya dinding rahim jadi menstruasi. Kalau misalkan dia tidak pecah, dia akan dibuahi dan menjadi mengandung seorang mengandung bayi ya. Terus kalau laki-laki itu pertumbuhannya menghasilkan sperma yang dihasilkan setiap hari. Seperti itu ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Kuju. Silakan. Ya, terima kasih. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.